Di sudut gelap dunia Dewa, terdapat sebuah organisasi misterius yang dikenal sebagai Abyss Order. Organisasi ini lahir dari abu kehancuran peradaban kuno Khenria, sebuah negara yang pernah berkembang pesat namun kemudian jatuh karena kutukan para dewa. Abyss Order tidak hanya menjadi musuh yang menghantui kedamaian Dewa, tetapi juga menyimpan kisah tragis, ambis, dan keinginan untuk membalas dendam yang mendalam. Semua bermula ketika Clothar Alberic, seorang bangsawan dari keluarga kerajaan Alberic, menyaksikan kehancuran Khenria. Dalam kekacauan itu, Clothar bertemu dengan sosok misterius yang disebut sebagai pendosa. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pendosa tersebut begitu mengagumkan sehingga Clothar merasa terpanggil untuk mengubah nasibnya dan nasib bangsanya. Dalam momen penuh keajaiban dan keputusasaan, ia mendirikan Abyss Order. Dalam ramalannya, ia bakal menyebut saudara dari karakter yang kita pilih, baik itu Lumin atau Aether, sebagai pangeran atau putri Abyss Order. Seolah-olah sudah ada firasat bahwa mereka akan menjadi pemimpin kelak. Struktur dari ukuran Abyss Order masih menyelimuti misteri, karena sebagian besar anggotanya bersembunyi di dalam Abyss. Kita hanya mengetahui bahwa mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap penduduk Teyvat, terutama yang berada di bawah kekuasaan para Archon. Banyak dari mereka adalah bekas dari warga Khenria yang telah dikutuk berubah menjadi makhluk-makhluk yang terguncang oleh kekuatan kegelapan. Anggota Abyss Order umumnya diidentifikasi sebagai makhluk humanoid cerdas, seperti Abyss Lector, Abyss Herald, dan Inquisitor Baptist. Namun tidak semua makhluk yang memiliki penampilan serupa itu adalah anggota penuh. Beberapa hanya entitas yang terpengaruh oleh energi Abyss. Salah satu proyek ambisius Abyss Order yang paling menarik adalah Loom of Fate. Nama ini pertama kali digunakan oleh Clothar beberapa abad lalu, ketika ia melihat putranya Carviret yang telah dikaruniai kekuatan abyssal, sehingga diyakini mampu menenun takdirnya kembali. Sebelum kedatangan Trevor di Fontaine, istilah Loom of Fate merujuk pada upaya Abyss Order untuk menciptakan semacam dewa mekanis, entitas buatan yang menjadi lambang kekuasaan baru mereka. Setelah kehancuran tahta ilahi Hydro, konsep ini mengalami transformasi. Kini, Loom of Fate adalah perangkat kuat yang jika diaktifkan sepenuhnya dapat menenun Leyland kembali. Sebuah usaha untuk menciptakan memori baru. Carviret dahulu pernah menggunakan fungsi ini untuk menenangkan Hilichurl di sekitar desa Vimara, dengan menanamkan ingatan palsu tentang kehidupan yang tidak pernah bisa ia jalani. Namun fungsi tersebut menyelunyap, dan saudara dari karakter yang kita pilih tengah berusaha mengaktifkan perangkat itu secara utuh sebelum prinsip surgawi bangkit. Abyss Order memiliki agenda yang sangat ambisius dan gelap. Mereka bermaksud untuk menggulingkan tatanan dunia yang pernah diperintah oleh Archon dan Celestia, serta membalaskan dendam atas kehancuran Khenria. Dengan menggunakan kekuatan Abyss, mereka memanipulasi makhluk-makhluk di Teyvat, seperti Divalin yang terkorupsi menjadi Storm Terror, untuk menyerang kota-kota yang dahulu mereka lindungi. Di balik setiap aksi mereka tersembunyi konflik batin dan tragedi, yang menggambarkan betapa dalam luka masa lalu dan kutukan dapat mengubah nasib suatu bangsa. Konflik ini tidak hanya menantang kekuasaan para dewa, tetapi juga membuka tabir sejarah dalam Khenria. Kisah Abyss Order adalah cerita tentang ambisi, kutukan, dan pencarian jati diri. Di tengah kekacauan Teyvat, organisasi ini bukan hanya sekedar kekuatan destruktif, tetapi juga cermin dari penderitaan dan keinginan untuk menebus kesalahan di masa lalu. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Abyss Order mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang menunggu untuk diungkapkan, dan bahwa di balik setiap kegelapan ada harapan untuk perubahan. Kisah ini terus berkembang sering dengan perjalanan para pengembara, dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti rahasia penuh tentang Abyss Order akan terungkap, membawa Teyvat ke era baru yang tak terbayangkan.